Membangun itu melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Perkenalkan, saya Insan Adi Asmono, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 17, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Kali ini kami paparkan hasil laboratorium kepemimpinan dalam proyek perubahan berjudul Strategi Pengawasan yang Efektif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Monitoring Center for Development di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Boyolali berada di Provinsi Jawa Tengah, terbagi ke dalam 22 kecamatan, terdiri dari 261 desa dan 6 kelurahan. Arah pembangunan Boyolali dalam RPJMD sesuai visinya adalah Boyolali maju, meneruskan pro investasi dengan semboyan, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, dua misi diantaranya menjadi amanat bagi kinerja asisten perekonomian dan pembangunan, yaitu misi pertama, Boyolali meneruskan pro investasi, maju sinergi dan berkelanjutan, dan misi keempat, Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun masalah pokok kinerja asisten perekonomian dan pembangunan saat ini adalah penguatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan agile. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan peran OPD sehingga mampu menjawab isu jangka panjang Kabupaten Boyolali mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi isu strategis, kondisi tuntutan pemulihan perekonomian, belum adanya strategi pengawasan yang efektif dalam pembangunan, lambatnya pengambilan keputusan, dan rendahnya validitas data. Guna mengatasi resiko, akibat, dan dampak, dan melalui tapis isu strategis, model Astrid, didapat satu isu strategis yang segera harus ditangani, yaitu strategi pengawasan yang efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan analisa matriks STAR, disimpulkan bahwa area organisasi yang paling perlu diintervensi yaitu adanya strategi pengawasan yang efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan Monitoring Center for Development. Secara konsep, tujuan kinerja jangka pendek yang direncanakan: 1. FGD, menyusun parameter MCD, 2. Pengkategorian penilaian, 3. Melaksanakan strategi Continuous Audit, Continuous Monitoring atau CACM. Yang keempat, uji coba pelaksanaan MCD pada unit sampel. Yang kelima, menyusun struktur penanggung jawab MCD. Yang keenam, menilai dan memberi penghargaan capaian MCD. Dan ketujuh, digitalisasi MCD. Adapun capaian kinerja jangka menengah selama 6 bulan ke depan, perluasan MCD di setiap RT, desa, dan kecamatan, serta mendorong pembentukan Satgas Jaga Boyolali dan gerakan masyarakat metal, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Di jangka panjang diharapkan mulai ada pemetaan data, intervensi APBD, sinkronisasi dengan target OPD dan MOU dengan BPS. Pelaksanaan proyek perubahan diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, media pers, dan masyarakat. Outputnya adalah FGD guna membangun isu dan dukungan, tim efektif, dokumen parameter MCD, serta pengkategorian penilaian. Output lainnya adalah strategi CACM, MCD, serta uji coba penilaian. Outcome yang diharapkan adalah dapat menjadi jembatan tercapainya visi misi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Dalam tahapan rencana strategis, milestone, disusun menggunakan analisis SWOT dan strategi marketing yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proyek perubahan pada bulan Agustus sampai dengan September 2021 berjalan dengan baik dan terkendali, mulai dari terbentuknya tim kerja atau tim efektif, membangun data berbasis integritas. Luar biasa paparannya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Asisten ini udah luar biasa. Mohon maaf Pak Asisten, saya materinya tuh baru ini terkaget juga nih, materi lihat tadi kan luar biasa. Insan ini tidak putus-putusnya ya inovasi Kabupaten Boyolali ya bisa menjadi nanti ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Efektif. Telah dilaksanakannya FGD dan tersusunnya dokumen parameter MCD yang terdiri dari parameter MCD RT, meliputi parameter organisasi, administrasi, kependudukan, kegiatan RT, dan kegiatan kelompok masyarakat. Khusus data kependudukan dan catatan sipil tingkat RT digunakan untuk pondasi data terkait dengan pembangunan sumber daya manusia.
Parameter infrastruktur lingkungan, yakni kondisi dan penggunaan infrastruktur terdiri dari jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum. Dilengkapi dengan aksesibilitas warga RT ke tempat ibadah, fasilitas kesehatan, pendidikan pada setiap jenjang, olahraga, tempat bermain, dan ketersediaan area pemakaman. Parameter air minum, sanitasi dan kebersihan lingkungan, parameter pengelolaan sampah rumah tangga dan resapan, parameter kesejahteraan, penanganan masalah sosial, serta tematik dan aset. Parameter berikutnya adalah parameter MCD RW, parameter MCD dusun dan lingkungan, dan parameter MCD desa, kelurahan, kecamatan, penunjang, serta parameter MCD OPD. Dalam tahap berikutnya, pelaksanaan kegiatan berkembang dari yang semula menyusun pengkategorian untuk penilaian bertambah menggagas adanya ruang MCD dalam media sosial. Kurang dari 1 bulan, Instagram Ruang MCD telah diikuti 3.757 dan mendapatkan kiriman video dan foto dari aktivitas masyarakat RT per tema sebanyak 307. Strategi pengawasan CACM MCD sebagai guidance atau helpdesk. Demikian pula struktur penanggung jawab terbangun dengan baik. Pelaksanaan uji coba yang semula direncanakan pada 22 desa dan 22 RT, dalam pelaksanaan diikuti oleh semua RT atau 6.649 RT di Kabupaten Boyolali, khusus pada parameter kependudukan. Di samping itu, untuk pendaftar berdasarkan kategori diikuti oleh 512 RT. Ya ini bagus sekali, kaitannya kan ya baru ini kelihatannya. Pemkab yang 5 tataran tingkatan pemerintah kabupaten sasarannya itu sampai ke RT. Dulu kan pasti ada lomba-lomba desa. Ini kok sampai ke tingkatan RT itu kan lembaga terbawah. Langsung ini merasa dihapusi. Kaitannya kependudukan, kaitannya dengan kebersihan. Penilaian dan pemberian penghargaan, pelaksanaannya menjadi satu rangkaian dengan uji coba. Dengan metode lomba mulai pendaftaran tanggal 13 sampai 19 September 2021. Pengumuman pemenang pada tanggal 30 September 2021. Penghargaan MCD tingkat RT semula direncanakan pada 5 RT menjadi 31 RT, 1 kecamatan metal, 1 kelurahan metal, dan 1 desa metal. Hadiah semula hanya piagam berkembang menjadi hadiah dana, prestasi sebesar 40 juta rupiah dari Bank Jateng. Camat dan lurah juga mendapatkan TPP bonus sebesar 5 juta rupiah per pemenang. Launching penggunaan aplikasi dilakukan oleh Bupati Boyolali dalam satu rangkaian Pekan Metal. Cakupan kegiatan di atas sekaligus sebagai perluasan MCD di semua RT, desa, dan kecamatan termasuk pembentukan Satgas Jaga Boyolali dan Germas Metal telah selesai dilakukan. Pemetaan data yang direncanakan bagian dari rencana jangka panjang. Dengan selesainya implementasi parameter kependudukan di semua RT, dapat diketahui peta awal data kependudukan berbasis RT. Melalui persandingan data dengan Dukcapil terdapat perbedaan yang signifikan, yakni adanya selisih 30.421. Di antaranya terdiri dari 16.367 jiwa masyarakat yang sudah meninggal namun masih tercatat datanya. Demikian pula peta data awal, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang dikembangkan dengan pemantauan data berbasis RT mendorong inovasi musyawarah desa khusus atau Musdesus menjadi langkah strategis memvalidasi data kemiskinan yang carut-marut. Sinkronisasi data dengan OPD juga telah dimulai, yakni MCD mendorong terbitnya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Tingkat Daerah per tanggal 13 Oktober 2021 yang mengamanahkan rencana aksi Satu Data Boyolali. MOU dengan BPS untuk pemanfaatan data bersama telah dilakukan. Ketertarikan PLN atas konsep tertib energi dengan inovasi PJU lingkungan tanpa gantol dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Demikian pula Dandim untuk mengembangkan sistem keamanan lingkungan bersama Babinsa dan Babin Kantipmas diikuti dengan pernyataan dukungan. Kemanfaatan data dan gerakan masyarakat metal mencuri perhatian Bank Indonesia terkait dengan digitalisasi transaksi dan mengkoordinasikan dengan PT Bank Jateng untuk memberikan support berupa hadiah pada pemenang MCD. Implementasi strategi marketing
Keberhasilan teknik komunikasi dalam mempengaruhi stakeholder ditunjukkan dengan pernyataan dukungan dari semua stakeholder. Kabupaten Boyolali merebut kesempatan dengan membangun Monitoring Center for Development dimulai dari level pemerintahan paling rendah dalam rangka mengorkestrasikan seluruh sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat berbasis manajemen modern. Sinergi antara pemerintah daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting. Saya AKBP More Harmonisi KMP. Saya Muhammad Sawaludin. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mendukung dan mengapresiasi program Monitoring Center for Development Boyolali. Di sela-sela kunjungan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto, berkesempatan menerima paparan dari project leader tentang herd immunity dan MCD. Monitoring Center for Development yang menurut saya dari penataan tata kelolanya sudah sangat bagus, mengikuti standar-standar yang saya pahami itu merupakan bagian dari standar internasional yang diatur dalam ISO. Dengan demikian, langkah ini kami sangat dukung dan akan kami coba pelajari lebih detail bagaimana penerapannya, dan mudah-mudahan Kabupaten Boyolali ini akan menjadi pionir dalam pengembangan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Salam meta untuk Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Dukungan dari tenaga kesehatan. Sosialisasi SPI KPK yang dilaksanakan oleh Bupati Boyolali. Dalam satu aplikasi sistem, kalau KPK MCP, kami kembangkan dalam bentuk MCD. Jadi Monitoring Center for Development. Ini adalah Strategi kebijakan MCD bukan hanya diyakini mendorong pencapaian visi misi Bupati Boyolali, namun menjadi gerakan pemberdayaan organisasi yang meluas, mulai dari ujung tombak organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan, yakni organisasi rukun tetangga, sampai organisasi perangkat daerah, serta unsur eksternal. Keberhasilan MCD sebagai inovasi dalam proyek perubahan ini adalah memberikan arah pembangunan dan merupakan metode pembangunan data yang mendorong gerakan masyarakat membangun. Membangun data dan mendorong gerakan masyarakat membangun. MCD Metal. Puisi metal. Membangun itu berarti kemandirian. Berpakaian sesuai jati diri, makan hasil bumi sendiri, bertempat tinggal di luasnya halaman tradisi. Bahwa setiap kita adalah putra-putri sang hidup yang senantiasa merindukan kemajuan bersama setiap langkah kita. Membangun itu bekerja, bertani untuk lumbung padi, berternak dan berlayar untuk menaklukkan ambisi. Bahwa setiap generasi memiliki hak untuk menentukan siapa dirinya dan bagaimana menata bersama warisan dunia. Membangun itu melangkah bersama menuju arah yang sama. Bahwa kemajuan bisa lahir dari siapa saja, bisa dari totalitas kita. Membangun itu menata bersama, mendata instrumen menjadi peta. Bubuhkan kenangan sebagai pengingat bahwa kita punya semangat, manfaat, cinta dan kebersamaan. Membangun itu totalitas, sepenuh jiwa dan raga kita.
miliki masa depan. Jangan terbelenggu dengan kenangan. Ingat, kita harus mengukir prasasti di halaman sejarah berikutnya dan mengemas buku berjudul Sejarah Kita. Maka mari kita jadikan setiap masa sebagai lempeng prasasti dan ukir dengan sejarah di dalamnya. Banyak yang ingin diceritakan, namun lebih banyak yang harus kita perbuat. Melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Mari kita layani negara ini dengan sepenuh hati, seperti cinta sejati. Iya, cinta sejati.